Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah kesulitan dalam belajar, khususnya pada masa pandemi sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan Kemendikbud yang ambil bagian dalam mengikuti kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini, yaitu dengan cara membatasi ruang belajar bagi para pelajar. Yang mana sekarang terdapat alternatif lain untuk belajar tanpa berinteraksi sosial secara langsung dengan cara belajar dari rumah. Dalam hal ini, pembelajaran daring. Dalam aplikasinya, banyak pelajar yang mendapatkan hasil positif dan negatif yang diperoleh. Adapun dalam perolehan hasil yang negatif ini, salah satunya muncul permasalahan yang terkait dengan kesulitan dalam belajar. Nah, dalam beberapa slide berikut ini akan dipaparkan jenis kesulitan dan cara mengatasinya. Pengertian kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa kasus kesulitan dalam belajar yaitu 1. Kasus kesulitan dengan latar belakang kurangnya motivasi dan minat belajar. 2. Kasus kesulitan yang berlatar belakang sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar. 3. Kasus kesulitan dengan latar belakang kebiasaan belajar yang salah. 4. Kasus kesulitan dengan latar belakang ketidakserasian antara kondisi objektif keragaman pribadinya dengan kondisi objektif instrumental, impuls, dan lingkungannya. Siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya biasanya ditandai dengan adanya gejala 1. Prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 3. Lambat dalam melakukan tugas belajar. Menurut Entang, kesulitan belajar bahkan dapat menyebabkan suatu keadaan yang sulit dan mungkin menimbulkan suatu keputusasaan sehingga memaksakan seorang siswa untuk berhenti di tengah jalan. Adanya kesulitan belajar pada seorang siswa dapat dideteksi dengan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Kesalahan adalah penyimpangan terhadap jawaban yang benar pada suatu butir soal. Ini berarti kesulitan siswa akan dapat dideteksi melalui jawaban-jawaban siswa yang salah dalam mengerjakan suatu soal. Siswa yang berhasil dalam belajar akan mengalami perubahan dalam aspek kognitifnya. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui prestasi yang diperoleh di sekolah atau melalui nilainya. Dalam kenyataannya, masih sering dijumpai adanya siswa yang nilainya rendah. Rendahnya nilai atau prestasi siswa ini adanya kesulitan dalam belajarnya. Menurut Entang, bahwa siswa yang secara potensial diharapkan akan mendapatkan nilai yang tinggi, akan tetapi prestasinya biasa-biasa saja, atau mungkin lebih rendah dari teman yang lainnya, yang potensinya lebih kurang darinya, dapat dipandang sebagai indikasi bahwa siswa mengalami masalah dalam aktivitasnya. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau memperlambat seseorang siswa dalam mempelajari, memahami, serta menguasai sesuatu. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah segala sesuatu yang membuat tidak lancar, lambat, atau menghalangi seseorang dalam mempelajari, memahami, serta menguasai sesuatu untuk dapat mencapai tujuan. Adanya kesulitan belajar dapat ditandai dengan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan dan lambat dalam melakukan tugas belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ia akan malas dalam belajar, serta tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, serta mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jenis kesulitan dalam belajar dilihat dari sifatnya yang bersifat sementara. Pada masa sekarang ini, belajar di rumah menjadi sebuah keharusan, apalagi demi berjalannya tujuan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya terbilang cukup rumit. Faktor-faktor yang membuatnya rumit adalah 1. Penggunaan banyak aplikasi dalam sistem pembelajaran pada setiap subjek yang berbeda. 2. Masalah intensitas sinyal pada gawai. 3. Kesalahan tertentu yang mengakibatkan gawai menjadi tidak bisa dikontrol dengan baik, dan yang lain sebagainya.
Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kesulitan dalam belajar, yang berarti pelaksanaan dari e-learning atau pembelajaran daring dapat menimbulkan suatu masalah yang berpengaruh pada proses belajar. Katakanlah dalam suatu subjek mata pelajaran, proses pemahaman yang biasanya dapat dikuasai dalam singkat, sekarang menjadi lebih lama. Ini disebabkan karena kurangnya kegiatan pembelajaran kontak fisik secara tatap muka langsung, yang mana tak jarang para pelajar lebih mudah memahami materi daripada pembelajaran jarak jauh secara daring. Karena kebiasaan mereka dalam berdiskusi secara langsung, dalam hal ini menggunakan proses transfer ilmu melalui komunikasi interaktif dengan media berbicara dan mendengar. Dan nyatanya, pembelajaran daring lebih banyak menggunakan proses transfer ilmu melalui teks bacaan. Terlepas dari itu, tak jarang pengajar memilih untuk lebih banyak memberi tugas serta hanya memberi materi untuk dikonsumsi oleh pelajar secara mandiri. Inilah yang mengakibatkan kesulitan belajar dalam sifatnya yang sementara waktu hanya pada saat pandemi virus saja. Langkah mengatasi kesulitan dalam belajar. Sebelum melangkah ke pengatasan masalah kesulitan belajar, hendaknya dapat diperhatikan dulu dari diri pribadi pelajar. Jika pelajar merasa lebih terbeban adanya pembelajaran ini, cara ini akan sedikit membantu mengatasi permasalahan tersebut ya. Yang antara lain, pertama, motivasi internal. Mulailah untuk memotivasi diri sendiri agar pembelajaran yang dilakukan dapat diterima dengan baik, dengan tidak terlalu membuat praduga yang buruk terhadap proses pembelajaran daring. Kedua, berlatih untuk beradaptasi dengan hal baru dan tak perlu memikirkan kesulitan untuk memahami materi. Ketiga, percaya diri bahwa sebenarnya apapun bisa dilakukan secara mandiri. Keempat, memonitor diri. Dan yang kelima, selalu menerima umpan balik dari siapapun. Oke, baiklah, itu saja slide-slide yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari segi konten maupun pembawaan. Semoga dari penjelasan tersebut dapat membawa manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi